Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marwa Arsifa. Saya dari kelas 12B Keperawatan dari SMK Kesehatan Husada Pratama. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perawatan infus. Perawatan infus adalah suatu tindakan keperawatan yang dilakukan pada tempat pemasangan infus. Perawatan infus adalah suatu tindakan keperawatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya komplikasi lokal atau infeksi pada pasien yang menggunakan infus. Tujuannya itu untuk yang pertama mencegah terjadinya infeksi, yang kedua mencegah terjadinya flebitis pada tindakan pemasangan infus, yang ketiga menghindari adanya pendarahan, yang keempat menghindari adanya pembengkakan. Selain tujuan, ada juga indikasi. Indikasinya yaitu yang pertama pada pasien yang terpasang infus, yang kedua pasien dengan kesulitan bergerak atau bed rest, yang ketiga pasien dengan pemasangan infus yang relatif lama. Alat-alat yang digunakan, yang pertama ada pinset anatomis steril 2 buah, yang kedua ada kasa steril, yang ketiga sarung tangan steril, yang keempat gunting plester, yang kelima plester atau Hivapix, yang keenam lidi kapas, yang ketujuh alkohol 70% atau was bensin pada tempatnya, yang kedelapan ada lodin povidone solution 10% atau sejenisnya, yang kesembilan ada penunjuk waktu, yang ke-10 NaCl 0,9%, yang ke-11 ada bengkok 2 buah, yang satunya itu berisi cairan desinfektan. Prinsip perawatan infus dilakukan dengan prinsip aseptik atau steril, seperti mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan tindakan, memakai handscoon tujuannya agar pasien terhindar dari infeksi nasokomial. Selanjutnya, ada cara kerja menurut SOP keperawatan. Yang pertama, tahap prainteraksi, yaitu melakukan verifikasi data sebelumnya bila ada. Yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, menempatkan alat di dekat pasien dengan benar. Selain tahap prainteraksi, lalu ada tahap orientasi. Yang pertama itu memberikan salam sebagai pendekatan terapeutik. Yang kedua, menjelaskan tujuan dan prosedur tindakan pada keluarga atau pasien. Yang ketiga, ada menanyakan kesiapan klien sebelum kegiatan dilakukan. Selanjutnya ada tahap kerja. Yang pertama, mengatur posisi pasien. Yang kedua, memakai sarung tangan. Yang ketiga, membasahi plester dengan alkohol atau was bensin dan buka balutan dengan menggunakan pinset. Yang keempat, membersihkan bekas plester. Yang kelima, membersihkan daerah tusukan dan sekitarnya dengan NaCl. Yang keenam, mengolesi tempat tusukan dengan lodin cair atau salve. Yang ketujuh, menutup dengan kasa steril dengan rapi. Yang kedelapan, memasang plester penutup. Yang kesembilan, mengatur tetesan infus sesuai program. Selanjutnya ada tahap terminasi. Yang pertama itu melakukan evaluasi tindakan. Yang kedua, berpamitan kepada klien. Yang ketiga, membereskan alat-alat. Yang keempat, mencuci tangan. Yang kelima, mencatat kegiatan dalam lembar catatan perawatan. Selanjutnya ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam perawatan infus. Yang pertama itu ada mengganti kasa steril penutup luka setiap 24-48 jam. Yang kedua, evaluasi tanda infeksi. Yang ketiga, observasi tanda atau reaksi alergi terhadap infus atau komplikasi lain. Yang keempat, kencangkan klem infus sehingga tidak mengalir saat melakukan perawatan infus. Yang kelima, bersihkan lokasi penusukan dengan antiseptik. Yang keenam, mendokumentasikan waktu pemeriksaan kateter serta reaksi klien terhadap tempat atau lokasi vena perifer yang sering digunakan pada pemasangan infus. Resiko pemasangan infus itu yang pertama ada perdarahan, yang kedua infiltrasi atau di mana cairan infus masuk ke dalam jaringan di sekitar pembuluh darah. Yang ketiga ada infeksi. Yang keempat overdose atau karena resep obat IF lebih cepat. Yang kelima ada inkompatibilitas antara obat dengan cairan infus ketika dicampur.
Itu saja yang dapat saya sampaikan tentang perawatan infus. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.